Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Hari ini kita coba kerjakan latihan-latihan soal ya untuk persiapan ulangan harian fluida dinamis gitu. Jadi ini sudah beberapa Miss tandain soal yang sejenis sama yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi mungkin agak dimodifikasi sedikit gitu ya. Tapi caranya masih sama gitu, supaya kalian bisa lebih bervariasi jenis soalnya. Nah, ini silahkan dibuka buku paketnya halaman 70. Kita coba bahas nomor 25 ya. Jadi di situ dikatakan suatu zat cair dialirkan melalui pipa. Jika luas penampang A1 dan A2, berarti pipanya tuh ujung satu dengan ujung yang lainnya luas penampangnya berbeda ya. Berturut-turut itu luas penampang 1 atau A1 10 cm kuadrat dan luas penampang yang kedua atau A2 itu 4 cm kuadrat, dan kecepatan zat cair pada penampang yang besar berarti V yang 1 ya, karena yang besar itu 1,6 meter per sekon. Yang ditanya banyaknya air yang mengalir selama 5 menit dari penampang yang kecil, berarti yang ditanya adalah volume air yang keluar dari penampang yang kecil atau dari si A2 itu berapa, dan di sini mintanya itu dalam liter gitu ya. Nah, pertama kita coba visualisasikan dulu ya bentuknya seperti apa. Jadi kelihatan nggak? Oke. Jadi gini. Jadi kalau misalkan digambarkan ya nomor 25 ya, semoga kelihatan gambarnya. Ini nomor 25. Jadi misalkan tuh ada pipa kan tadi bilang ya, anggap aja pipanya gini gitu ya kan, penampang besar dan penampang kecil gitu. Misalkan ini di sini ada A1 ya, dan dia mengalir, di sini ada V1, kemudian di sini mengalir nih airnya. Itu mungkin misalkan ke suatu wadah misalkan. Berarti di sini ada A2 kan yang lebih kecil, dan pas keluar di sini dia juga punya V2. Nah, yang ditanya berapa sih air yang keluar ini yang tertampung di sini ya. Berarti volumenya itu berapa ketika airnya itu sudah mengalir selama 5 menit. Ya, kelihatan kan ya? Ya. Dia bilang nih diketahui A1-nya adalah 10 cm kuadrat, kemudian A2-nya 4 cm kuadrat. Kecepatan zat cair pada penampang besar berarti ini ya, V1-nya sama dengan 1,6 meter per sekon. Yang ditanya adalah volumenya selama 5 menit ya. Nah, berarti kalau kita ingat rumus debit ya, berarti di sini jawab Miss perbesar ya. Jadi gini. Oke, kelihatan? Berarti kalau kita ingat rumus debit itu kan ada dua, ada Q sama dengan volume dibagi waktu, dan ada juga debit sama dengan luas penampang dikali kecepatan kan. Nah, karena kita mau nyari volume berarti kita harus pakai rumus yang ini karena diketahui waktunya juga. Nah, pertanyaannya kita dapat nilai debitnya ini dari mana? Berarti dari persamaan kontinuitas yang ini. Berarti kita kerjakan dulu. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, A1 dan A2 di sini sudah dalam cm, dua-duanya nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Kemudian ada V1 dalam meter per sekon, berarti kita cari dulu V2-nya, cari dulu. Ya, cari dulu. Berarti masukin A1-nya 10, V1-nya 1,6, A2-nya 4 kali V2 yang mau kita cari kan. Berarti 10 dikali 1,6 itu 16 sama dengan 4 V2. Artinya V2-nya adalah 16 dibagi 4, yaitu 4 meter per sekon. Kenapa dalam meter per sekon? Karena di sini V1-nya juga sudah dalam meter per sekon. Nah, udah nih kita tahu V2 di sini mengalirnya berapa? 4 meter per sekon. Tadi yang ditanya adalah volume air yang keluar dari pipa yang kecil ini kan, berarti dari si area 2 ini, dari si V2 ini. Nah, berarti kita bisa pakai yang ini dengan rumus debit yang itu tadi, yang Q sama dengan V per
T ya, dimana Q-nya ini, Q kan A kali V, berarti di sini adalah A2 kali V2. Kenapa pakai yang 2? Karena tadi ditanyanya yang keluar dari pipa yang kecil kan yang area 2. Berarti Q-nya A2 V2, ini tulis lagi V per T ya, karena yang ditanya volumenya, berarti ini dikali silang pindah ke atas, berarti A2 kali V2 dikali T. A2-nya tadi berapa? Nah, kalau ini kan persamaan ya, boleh nih nggak diubah, tapi karena ini hitungan biasa harus diubah semuanya. Di situ tadi A2-nya nilainya adalah 4 cm. 4 cm kuadrat, kemudian V2-nya 4 meter per sekon, T-nya dalam 5 menit. Nah, ini semua harus diubah dulu jadi SI ya, cm ke meter naik apa turun? Naik kan, naiknya 2 kan, naiknya 2, tapi karena ini pangkat 2 berarti karena naik min ya, naiknya 2, karena ini pangkat 2 berarti dikali 2 lagi, berarti min 4 meter persegi. Ini sudah dalam meter per sekon, betul 4 meter per sekon. Nah, 5 menit itu harus dijadikan detik. 1 detik itu kan 60 detik. 1 menit itu 60 detik, berarti 5 menit kali 60 ya, berarti 300. Nah, kita pakai angka yang ini. A2-nya 4 kali 10 pangkat min 4 kali V2-nya 4 kali T-nya 300 ya. Berarti di sini 4 kali 4 adalah 16. Atau kalau biar nggak bingung, tulis 4 kali 10 pangkat min 4 kali 4 kali 3, ininya diubah jadi 10 pangkat 2, kan 300 kan. 3 sama 100 itu 10 pangkat 2. Berarti 4 kali 4 berapa? 16. 16 dikali 3, 6 kali 3 8 ya, di sini simpan 1 kali 3 tambah 1 4, berarti 48. Berarti 48, 10-nya pangkat berapa? Ini min 4 pangkatnya ya, ini 2, berarti sisa min 2. Ini masih dalam meter per segi. Sementara di sini pilihan jawabannya mintanya dalam liter. Kita ubah dulu. Kalau liter itu setara sama apa? Liter itu setara sama ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya kan. Nah, berarti dari meter kita ubah jadi desimeter. Meter ke desimeter naik apa turun? Turun kan. Berarti ini min 2 dikali meter desimeter, turun 1 tangga. Berarti pangkatnya positif karena 1 tangga dan ini pangkat 3, berarti di sini juga pangkat 3. Satuannya desimeter persegi. Desimeter kubik. Berarti 48, di sini 10 pangkat min 2. Kemudian ya, berarti ini tulis 48 min 2 sama 3 kan 1 ya, positif 1, berarti dikali 10 pangkat 1 atau 48 kali 10, berarti 480 desimeter pangkat 3 atau 480 liter kayak gitu. Berarti jawabannya yang mana? Yang D, seperti itu ya. Silahkan disalin di buku catatannya supaya lebih paham, oke? Nah, kemudian kita coba nomor 26 ya. Nomor 26 di situ dibilang sebuah tangki pada bagian dinding bawahnya dipasang keran nih, bagian bawah. Jadi seperti pada gambar. Jadi kalau tinggi total ya, tinggi dari bawah dari tanah sampai permukaan atas tangki itu totalnya 6,8 meter. Sementara dia dipasang keran nih di bawah banget tangkinya. Di bawah tangki itu sampai tanah itu jaraknya 5 meter. Berarti kita bisa tahu kan ketinggian dari keran sampai atas berapa, yaitu 6,8 dikurang 5 berapa? 1,8 meter kan, kayak gitu. Nah, tangki ini diisi penuh dengan air. Jika lubang kerannya ini luasnya 5 cm persegi ya, debit air yang keluar adalah, karena debit air yang ditanya berarti sama kayak tadi, Q sama dengan V per T. Nah, kita pindahin ya, kita pindahin ke sini coba. Oke. Berarti itu kan misalkan tangkinya kayak gini. Ada yang salah, Bil? Ya, anggap aja gambarnya bagus ya. Kayak gini, misalkan kerannya kan di sini ya. Ya, misalnya bisa gambar keran kayak gitu, kayak ngalir gitu. Di sini itu 5 meter. Sementara
totalnya ini adalah 6,8 meter. Artinya kita tahu nih yang di sini berapa? 1,8 meter ya. Berarti ini H atas ya enggak? Berarti ini H bawah. Kan berarti ini apa? Ini H total kayak gitu. Nah, dia bilang tadi lubangnya itu lubang kerannya ini luasnya 5 cm persegi. Berarti di sini A-nya sama dengan 5 cm persegi. Yang ditanya adalah debitnya berapa yang keluar gitu per detik ya. Berarti waktunya itu dalam 1 detik kayak gitu. Berarti ya misalkan dia diketahui, berarti kan ini ya yang diketahui ada HA, ada HB, H total, kemudian ada luas penampangnya nih A, kemudian ini yang ditanya kayak gitu ya. Berarti jawab, berarti kan Q sama dengan apa? Volume dibagi waktu gitu, atau ada kan Q sama dengan A dikali V. Nah kira-kira kita pakai rumus yang mana? Karena mau pakai rumus yang manapun satuannya pasti sama kayak gitu ya. Nah kita di sini diketahui ada luas penampang, nggak diketahui volume kan? Berarti kita bisa pakai rumus yang ini ya, Q sama dengan A kali V. Tinggal kita cari apa? Kecepatan air mengalir di sini. Kita cari V-nya. Gimana kalau kemarin cara nyari V? Ingat V itu sama dengan akar 2 dikali G dikali H. H atas atau H bawah? Kalau kita nyari kecepatan, yaitu H atas ya kan. Berarti akar dari 2 kali 10 kali H atasnya berapa? Yaitu 1,8. Miss 1,8 dapat dari mana? Ya ini ya. HA sama dengan HT dikurang HB. Secara logika pun kita bisa 6,8 dikurang 5 yaitu 1,6 meter. Ya, 1,8 meter gitu ya. Berarti ini sama dengan 1,8 kali 10 kan 18 dikali 2 36. Berarti akar 36 berapa? 6 meter per sekon. Baru deh kita ke sini. Debitnya adalah ini ya, A-nya itu masih dalam 5 cm persegi. Berarti harus diubah jadi meter persegi. Meter cm kuadrat ke meter kuadrat yang kapan turun? Naik kan, naik 2, berarti pangkatnya minus ya. Karena naiknya 2, terus ini juga pangkat 2, berarti 2 kali 2 4 ya. Berarti 5 kali 10 pangkat 4, min 4 maaf. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 dikali V-nya adalah 6. Berarti Q-nya 5 kali 6 adalah 30 kali 10 pangkat min 4. Kalau bingung ubah, 30 itu kan 3 sama 10. 10 berarti kan pangkat 1 sini ya. 10 pangkat min 4. Berarti Q sama dengan 3 kali 10 pangkat berapa nih? 1 sama min 4. Min 3. Satuan debit apa? Yaitu ini satuannya masih meter persegi, meter kubik per sekon ya. Sementara pilihan jawabannya mintanya dalam liter per sekon ya. Meter kita ubah dulu jadi liter. Ingat tadi apa? 1 liter itu 1 desimeter pangkat 3. Berarti ubah dari meter menjadi desimeter. Turun kan? Turun 1, tapi karena pangkatnya 3, berarti di sini 3, yaitu desimeter pangkat 3 atau kubik per sekon. Berarti Q-nya sama dengan ini min 3 sama 3, berarti pangkat 0 gitu ya. Berapapun pangkat 0 kan 1, berarti 3 liter per sekon gitu. Jadi jawabannya yang apa? Yang B gitu ya. Silahkan disalin di buku catatannya ya. Kalau memang ada yang belum paham silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Silahkan disimak ulang, diputar lagi videonya supaya bisa lebih paham. Oke?
Oke, satu contoh soal terakhir ya, nomor 45 halaman 72, silahkan dibuka. Ini tentang gaya angkat pesawat ya, Miss. Lupa apakah kemarin Miss sudah pernah kasih contoh soal yang gaya angkat pesawat ya? Nggak apa-apa, ini kita coba lagi. Kalau misalkan yang bejana berlubang atau tangki bocor atau teorema Torricelli itu kan udah sering dan gampang ya. Nyari X-nya, nyari V-nya, atau nyari T-nya itu kan gampang gitu ya, dan kalian pasti udah bisa gitu, makanya nggak Miss bahas lagi karena itu juga udah ada di PR, kalian pasti bisa. Makanya nih Miss kasihnya tuh yang lain aja biar lebih bervariasi contoh soalnya. Nah, kita coba kerjakan nomor 45. Ada sebuah pesawat terbang yang mempunyai luas sayap ya, luas sayap 50 meter persegi. Berarti itu apa? A-nya kan bergerak sehingga menghasilkan perbedaan kecepatan aliran udara di bagian atas dan di bagian bawah sayap berturut-turut. Yang bagian atas atau VA 200 meter per sekon, yang bagian bawah atau VB 150 meter per sekon. Nah, besar gaya angkat pesawat atau kemarin lambangnya apa? F1 dikurang F2 gitu ya. Berapa nih? Yang ditanya tuh gaya angkat pesawatnya berapa kalau massa jenis udaranya 1,3 kg meter kubik. Nah, kita bisa lihat di sini semua satuannya sudah dalam SI ya, sudah betul, tidak perlu diubah lagi, berarti tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, apa kemarin rumusnya? Kalau misalkan lupa boleh dibuka buku paketnya. Kemarin nih halaman 64 ya, F1 kurang F2 sama dengan setengah rho A dalam kurung VA kuadrat dikurang VB kuadrat, di mana F1 min F2 nya itu ya udah nih gaya angkat pesawatnya ya, rho nya itu adalah massa jenis udara ya, A-nya adalah luas penampang pesawat, VA itu kecepatan bagian atas sayap, VB kecepatan di bagian bawah pesawat. Ingetin, A atas, B bawah, kayak gitu cara ngapalinnya ya. Dan pasti yang atas itu pasti lebih besar ya kecepatannya daripada kecepatan yang ada di bawah. Tapi kebalikannya, kalau tekanan yang di bawah pesawat itu ya justru lebih besar daripada tekanan yang ada di atas sayap pesawat. Oke? Nah, kita coba kerjakan nomor 45 ya. Sebuah pesawat terbang mempunyai luas sayap, berarti seperti biasa diketahui nilai A-nya adalah 50 meter persegi, bergerak sehingga menghasilkan perbedaan. Berarti itu VA 200 meter per sekon, sementara VB-nya adalah 150 meter per sekon. Kemudian rho atau massa jenis udaranya 1,3 kg per meter kubik ya. Yang ditanyakan adalah gaya angkat pesawat yang F1 dikurang F2. Berarti di sini jawab ya, F1 kurang F2 sama dengan setengah dikali rho dikali A dalam kurung VA kuadrat ya, dikuadratin dulu baru dikurang oleh kuadrat yang lainnya. Berarti setengah, rho-nya 1,3, A-nya 50, VA-nya 200 kuadrat dikurang 150 kuadrat ya. Jadi ingat dikuadratin dulu baru dikurang ya. Berarti ini 50 bagi 2 25, berarti 1,3 dikali 25. 200 kuadrat itu kan 40.000 dikurangi 15 kuadrat berarti 225 22.500 ya. Berarti 25 dikali 1,3. Coba 25 kali 1,3. 15 1 6 ini 7, ini 5, ini 2. Berarti 5 2 3. Berarti 32,5. Berarti 40.000 dikurangi dikurangi 22.500. 22.500 005. Ini sisa 9 dikurang 2 berarti 7 ya. Ini sisa 3 dikurang 2 bener ya, 3 dikurang 2 itu 1, berarti 17.500 dikali 32,5. Oke, jadi tadi setelah dihitung ya, ini semuanya ya, tadi setelah dihitung dapatnya 568.750
Newton ya. Jadi jawabannya itu adalah yang apa tadi, berapa, 568 750, berarti jawabannya yang D kayak gitu ya. Jadi silahkan dicoba-coba ya untuk ulangannya. Itu materinya ya fluida dinamis, berarti dari mana saja? Ingat, dari debit ya. Bentar, mana sih? Berarti dari debit yang rumusnya kan ada dua, bisa yang Q sama dengan V per T atau A kali V. Kemudian ke persamaan kontinuitas, apa rumusnya? A1 Q1 sama dengan A2 V2. Atau seperti yang Miss bilang, kalau misalkan yang diketahui itu bukan luas tapi jari-jari ataupun diameter, berarti A-nya tinggal diganti pakai apa kemarin? Tinggal diganti pakai R ataupun D kayak gitu ya. Kemudian apalagi, persamaan Bernoulli nih yang rumusnya panjang. P1 sama dengan P1 ditambah persamaan Bernoulli P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian setelah itu penerapan hukum Bernoulli, hitung-hitungan kan ya, berarti ada gaya angkat pesawat. Kalau untuk pipa Venturi kalian cukup tahu saja, Miss tidak akan keluarkan ya, cukup kalian tahu dan paham. Kemudian alat penyemprot nyamuk biasanya keluarnya teori gitu ya, dan tabung pita juga cukup tahu saja, Miss tidak akan keluarkan soalnya. Dan ini bejana berlubang yang mencari apa? Mencari V, mencari apalagi mencari X dan mencari T, biasanya itu yang keluar kayak gitu ya. Jadi silahkan disalin contoh soalnya di buku catatan sambil diperiksa apakah misalnya ada yang salah hitung atau enggak. Kalau memang ada, silahkan konfirmasi ke Miss ya, supaya teman-teman kalian juga tahu jawabannya, dan dilatih-latih lagi, dicoba-coba lagi soal-soalnya supaya lebih bisa mengerjakan ya. Untuk ulangannya seperti biasa, teknisnya seperti yang ulangan sebelumnya. Kalau memang ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, boleh via grup maupun japri ke Miss gitu. Semangat ya kelas 11. Semoga tetap semangat dan diberikan nilai yang terbaik, dan jangan lupa mengerjakannya dengan jujur sesuai kemampuan sendiri, tidak membuka sumber apapun, baik buku catatan maupun sumber internet, maupun bertanya ke teman, tukar jawaban dan lain sebagainya. Kerjakan sesuai kemampuan sendiri ya. Semoga berkah dan semoga diberikan nilai yang baik gitu ya. Semangat kelas 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.